Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Maulana dari PTN 2023 NIM 230507372 dari kelas C1 Fabrikasi. Di sini saya akan mempraktekkan tugas pada mata kuliah media pembelajaran kejuruan yang di sini ada ALG, alat lebar gantungan, dan sini ada ALS, alat lebar sampiran. Dimana di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong, yang dimana pada jangka sorong yang saya gambar ini ada 7 macam bagian. Nah, langsung saja saya akan jelaskan tiap bagian satu persatu. Yang pertama, nomor 1, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang diameter, luar diameter, dalam dan kedalaman suatu benda dengan ketelitian tinggi. Berikut adalah penjelasan bagian jangka sorong. Yang pertama, nomor 1, ada rahang luar. Rahang luar terdiri dari dua bagian yang digunakan untuk mengukur panjang atau diameter suatu benda. Bagian ini mencapit benda yang diukur dan hasil pengukurannya dapat dibaca pada skala utama dan skala nonius. Yang kedua ada skala nonius. Nah, skala nonius adalah skala tambahan yang digunakan untuk meningkatkan ketelitian pengukuran. Skala ini terdapat pada rahang jangka sorong dan terletak di rahang geser dan berfungsi untuk membaca hasil pengukuran. Skala ini terdapat pada hingga ketelitian 0,1 mili dan 0,05 mili, tergantung pada jangka sorong yang digunakan. Yang ketiga ada tangkai kedalaman. Tangkai kedalaman adalah bagian jangka sorong yang berbentuk batang tipis dan terletak di ujung belakang alat. Bagian ini digunakan untuk mengukur kedalaman lubang, celah atau rongga pada suatu benda dengan cara memasukkan tongkai ke dalam lubang dan membaca hasilnya pada skala utama atau skala nonius. Yang keempat ada skala utama, di mana skala utama ini berfungsi untuk membaca hasil pengukuran dalam satuan milimeter atau inci. Skala ini digunakan dan berada pada bagian jangka sorong dan berfungsi sebagai dasar pengukuran sebelum ditambahkan pembacaan dari skala nonius. Selanjutnya yang kelima ada baut pengunci. Baut pengunci berfungsi untuk menahan atau mengunci posisi rahang agar tidak bergerak saat proses pengukuran berlangsung. Hal ini penting agar hasil pengukuran tetap akurat dan tidak berubah karena pergerakan yang tidak sengaja. Yang keenam ada rahang dalam, di mana rahang dalam berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda seperti diameter dalam pipa atau lubang. Rahang dalam dimasukkan ke dalam benda yang akan diukur, lalu dibaca hasilnya pada skala utama dan skala nonius. Ya, bagiannya ini lebih kecil dibandingkan rahang luar dan itu diameter dalam. Yang selanjutnya ada yang ketujuh. Yang ketujuh sendiri adalah benda kerja. Benda kerja adalah objek atau material yang pengukurannya dilakukan menggunakan jangka sorong. Benda ini bisa berupa batang logam, pipa, mur, baut, atau komponen lain yang membutuhkan pengukuran dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dengan memahami fungsi-fungsi jangka sorong, pengguna dapat melakukan pengukuran dengan lebih mudah, akurat, dan efisien. Ini gambarnya. Dari saya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam proses belajar.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.